Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel PAI G20. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan sampai detik ini, kesempatan yang luar biasa banyak sekali, yaitu salah satu contohnya adalah kesempatan untuk kita bernafas, kesempatan kita untuk bahagia, kesempatan kita untuk makan, dan masih banyak lagi kesempatan yang tidak terkira dan tak terhingga. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Di sini kita mau bahas tentang apa nih teman-teman? Teman-teman ngeklik video ini karena apa? Ya, jadi karena temanya tentunya. Sebelum kita masuk ke dalam tema dan juga pembahasan diskusi yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan, boleh deh kenalan dulu. Ya, kenalkan, nama aku Afal Novita Kumalasari. Aku dari mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN Raden Mas Said Surakarta. Salam kenal ya. Nah, setelah itu nih kita akan membahas tentang tema penggantian kelamin dan juga penyempurnaan kelamin dalam hukum Islam. Boleh nggak kira-kira? Boleh? Apa nggak boleh? Nah, memang ini sebagai referensi saya dalam menyampaikan video ini, yaitu buku Masailul Fiqhiyah karya Profesor Dr. Haji Mas Fu'zudi. Jadi ini buku sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman, karena buku ini juga direkomendasikan dari dosen saya, dan buku ini membahas tentang masalah-masalah di dalam kehidupan, masalah-masalah di dalam yang masih relevan dengan sekarang, masalah-masalah yang sering terjadi di sekarang dalam sudut pandang kaidah keislaman. Nah, semoga juga Profesor Dr. Haji Mas Fu'zudi ini mendapatkan amal ibadah dan juga pahala amal jariah yang mengalir sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang penggantian kelamin dan penyempurnaan kelamin. Ada kata kelaminnya nih teman-teman. Jadi pembahasan kali ini mungkin dalam konteks seksualitas. Wah, kalau seksualitas pasti tergambarkan, terbesitkan bahwa ini adalah pembahasan yang tabu. Wah, pembahasan tabu itu apa, Kak? Pembahasan tabu itu yang artinya dianggap suci atau tidak boleh disentuh, diucapkan, dan sebagainya. Nah, maksudnya gimana? Pembahasan tabu itu jadi banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa pembahasan tentang seksualitas kepada anak-anak ataupun kepada masyarakat umum itu masih menjadi momok yang menjijikan atau tidak boleh diungkapkan, tidak boleh dibahas di secara umum ataupun ke anak-anak. Padahal yang seharusnya adalah pendidikan seksual itu harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Karena apa? Karena supaya mereka itu lebih paham tentang jati dirinya, tentang lahiriah yang diberikan kepada Allah kepada kita sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan, dan tentunya beda antara laki-laki dan juga perempuan. Apakah sama? Tentu tidak. Apakah adil? Jelas iya. Allah akan memberikan keadilan kepada umatnya, keadilan kepada perempuan dan keadilan kepada laki-laki. Apakah sama? Tentu tidak. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu ya adil, porsinya sudah disesuaikan. Sedangkan sama, yang disamaratakan itu belum berarti adil. Nah, salah satu pergantian kelamin ini merupakan bentuk dari pengaruh iptek atau perkembangan ilmu dan teknologi. Sebenarnya Islam itu sangat berterima kasih dan sangat-sangat mendukung perkembangan iptek. Karena apa teman-teman? Dengan adanya perkembangan iptek kita bisa melihat dakwah, dengan perkembangan iptek kita bisa melihat video ini, dengan perkembangan iptek juga kita bisa membuat video ini. Nah teman-teman, tapi sayangnya
sebenarnya perkembangan iptek ini juga punya dampak negatifnya. Salah satunya apa? Ya ini, pergantian kelamin ini. Jika tidak ada perkembangan dalam iptek, ya nggak akan terjadi. Dan perkembangan iptek ini sudah ada sejak lama, tapi kan dengan semakin kesini semakin sempurna atau sempurna teknologinya. Nah, jadi dengan perkembangan iptek ini kita bisa merubah mungkin hidung yang pesek jadi mancung ataupun merubah jenis kelamin. Itu sangat bisa dan itu sangat disayangkan sekali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri teman-teman sudah menciptakan hanya dua gender, yaitu man and woman. Mana buktinya Kak? Buktinya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya adalah wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jelas bukan? Bahwa Allah sudah menciptakan manusia hanya dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, terus kenapa sih kok ada kasus seperti ini Kak, kok bisa gitu loh. Jadi pada kasus ini kita akan mempunyai kegiatan atau dasar yaitu feminis. Feminis ini jelas kita udah paham ya teman-teman. Feminis itu adalah suatu gerakan internasional yang menganggap atau menginginkan kesetaraan gender atau kesamaan gender. Yang ini tadi sebenarnya Allah itu bukan menyamakan tapi memberi keadilan. Jadi feminis itu ada beberapa gelombang ya teman-teman. Gelombang pertama itu pada tahun 1970, yaitu gerakan pertama feminis yang gencar-gencarnya terjadi. Yang kedua adalah sempat trending, yaitu pada tahun 1984 tentang seorang aktor yang dia itu matching di majalah, tapi dia itu memakai riasan wanita. Siapa dia? Ya, dia adalah Boy George. Dia seorang aktor yang memakai riasan serta memakai pakaian wanita, padahal dia itu notabene adalah seorang laki-laki. Itu adalah awal mula mungkin gerakan atau bibit-bibit ya bisa jadi. Nah, setelah itu teman-teman tahu nggak sih dia itu siapa? Ya, dia adalah Lucita Luna. Siapa sih yang gak kenal Lucita Luna? Seorang selebgram yang kontroversial. Ya, bener, kontroversial. Karena dia apa? Dia awalnya selebgram biasa, tapi dia membuat sensasi-sensasi hingga akhirnya dia itu terkenal sampai booming. Ya, booming. Karena dia mengakunya adalah wanita tulen, padahal dengan suara fisik bahkan face-nya itu tidak cerminkan seorang wanita tulen. Dan semakin dia terkenal, semakin dia dikenal masyarakat, dia akhirnya mengaku bahwa dirinya itu bukan seorang wanita tulen, melainkan dia itu adalah seorang transgender atau orang yang berganti kelamin. Dan dia mengungkapkan di podcastnya, kalau nggak salah di podcastnya Boy William, dia itu menceritakan bahwa nama aslinya itu adalah Muhammad Fattah. Muhammad Fattah dia itu laki-laki tulen, tapi sangat disayangkan lingkungannya yang membentuk dia itu seperti jiwa perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Nah, transgender itu apa sih Kak? Sebenarnya transgender adalah sebuah ungkapan yang ditunjukkan untuk orang yang tidak dapat menunjukkan secara fisik orientasi seksualnya. Contohnya gimana Kak? Contohnya gini, ya kayak Lucita Luna, dia itu merasa dirinya itu seorang perempuan tapi fisiknya itu seorang laki-laki gitu. Nah, di kasusnya Lucita Luna juga teman-teman, dia itu cerita bahwa sejak kecil itu dia dibesarkan bersama kakak-kakaknya yang memperlakukan dia sebagai perempuan. Tapi sayangnya
dia dibesarkan oleh kakak-kakaknya dengan perlakuan seperti perempuan, dengan cara didandani dan sebagainya, padahal dia itu seorang laki-laki dan lingkungannya pun juga seperti itu. Nah, kok bisa sih Kak ada transgender dan faktor-faktor apa sih ya kok bisa membuat seseorang itu terpengaruh untuk mengganti kelaminnya? Ada 2 faktor teman-teman. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Wah, apa nih? Faktor internalnya ada 2 teman-teman, yaitu faktor keluarga dan faktor pemahaman agama yang lemah. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya gimana? Langsung aja. Nah, maksudnya adalah faktor yang internal tentang keluarga. Keluarga ini sangat penting sekali teman-teman. Keluarga adalah salah satu bentuk sosial masyarakat terkecil. Jadi perilaku yang terbentuk keluarga sebelum ke masyarakat, yaitu di keluarga. Perilaku-perilaku, akhlak dan sebagainya itu tuh terbentuk di keluarga dulu, baru kita ke masyarakat. Jadi keluarga ini juga sangat berpengaruh besar sekali dalam pembentukan karakter seorang anak. Dan di kasusnya, kembali lagi di kasusnya Lucita Luna, dia itu mengungkapkan bahwa kakaknya itu sering mendandani dia, menguncir rambut dia, padahal dia seorang laki-laki. Dan Lucita Luna itu merasa dirinya itu kurang menemukan jati dirinya. Akhirnya merasa bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan. Ini adalah salah satu faktor contoh dari keluarga atau internalnya. Dan di masyarakat pun Lucita Luna itu mengatakan bahwa dirinya itu, masyarakatnya, tetangganya itu, dia itu bilang kayak tetangganya itu memperlakukan Lucita Luna sebagai perempuan bukan laki-laki. Dan muncullah rasa-rasa keterjebakan itu. Dan selanjutnya adalah pemahaman agama yang lemah. Wah, yang ini jelas pasti banyak teman-teman yang ngerasa kurang, kok agama dibawa-bawa sih, kan itu kesehatan mental dan sebagainya. Gini ya teman-teman, jadi ketika kita berumah tangga, kita kan harus menyusun visi misi keluarga tersebut. Jadi keluarga itu adalah pernikahan itu adalah sebuah ibadah terlama dan juga pahalanya banyak, karena ya prosesnya panjang dan butuh evaluasi setiap hari. Jadi kalau tidak didasarkan dengan pengetahuan agama, tidak dikembalikan lagi sumbernya ke dalam agama, ya pernikahan ini akan hampa dan juga berorientasi pada dunia aja gitu ya. Jadi ketika kita ketika kita berkeluarga, kita tuh harus, ini tuh anak mau dibawa kemana, ini tuh anak besok pendidikannya gimana. Kita juga harus memikirkan seperti itu, bukan hanya ingin melaksanakan pernikahan lalu agar supaya kita terikat dengan orang yang kita sayangi. No, karena kita harus menyusun suatu kurikulum dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam rumah tangga tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah kita udah tahu dan sudah sangat banyak sekali dibahas dan juga dipaparkan, yaitu tentang pergaulan bebas. Teman-teman pasti udah tahu ya, ketika kita salah masuk dalam pergaulan, kita akan ikut dalam kegiatan tersebut. Ini juga adalah salah satu kesalahan ketika kita misal kita masuk ke dalam organisasi LGBT, ya pasti kita akan tertular kegiatan tersebut atau tertular rasa ingin mencoba kegiatan tersebut dan juga pergaulan bebas zina dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari pendidikan. Minimnya pendidikan seksual tadi yang saya sangat spill di depan tadi, pendidikan seksual itu kurang dikomunikasikan sehingga anak-anak itu ataupun masyarakat tidak dan belum merasa mengetahui seksual atau pendidikan seksual ini. Jadi kurangnya sosialisasi dari masyarakat serta keluarga juga. Nah, ini tadi nyangkut dari keluarga itu tadi. Nah, terus faktor yang ketiga adalah lingkungan.
sama seperti pergaulan bebas, tapi kalau pergaulan bebas itu kan sangat-sangat kita yang milih. Tapi kalau lingkungan masyarakat sekitar itu tuh bisa juga menjadi faktor seseorang itu bisa merasa dirinya itu transgender atau pengen ganti kelamin. Ya tadi kayak kasusnya Lucita Luna yang masyarakatnya itu selalu mendoktrin dirinya itu memperlakukan dia itu seperti perempuan begitu ya. Yang terakhir adalah adanya gerakan internasional. Contohnya yang tadi feminisme, LGBT. Semuanya itu sudah didukung dan disponsori bahkan oleh brand-brand yang bahkan pesepak bola juga suatu komunitas sepak bola juga mendukung adanya gerakan LGBT ataupun feminisme ini. Dan ini juga merupakan suatu bentuk pemahaman dari paham barat yang seharusnya tidak kita ikuti sebagai negara yang berlandaskan agama. Terus teman-teman, kira-kira penggantian kelamin ini boleh nggak? Ya jawabannya pasti sudah tahu. Tidak boleh atau haram hukumnya. Ya jelas lah teman-teman, kita kan sama aja mengganti apa yang sudah Allah tetapkan. Kak, tapi mana buktinya? Buktinya adalah pada surat An-Nisa ayat 117 yang artinya dan akan aku sesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak dan akan aku suruh mereka mengganti ciptaan Allah. Barang siapa menjadi setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Maaf ya teman-teman, saya menyontek sedikit karena saya takut salah. Oke, dari kalimat mengubah ciptaan Allah ini kita dilarang karena itu sama aja kita mengikuti perintah-perintah dari setan ya. Jadi ada juga hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga pernah bersabda yang artinya Allah melaknat para wanita yang menato dan minta ditato. Demikian pula para wanita yang mencabut alisnya dan merenggangkan giginya agar jadi lebih cantik. Allah melaknat mereka yang mengubah ciptaannya. Wah, juga udah jelas banget nih, Allah melaknat mereka merubah-ubah ciptaannya. Jadi intinya adalah penggantian kelamin ini haram dan tidak boleh dilakukan karena ini mengubah ciptaan Allah yang jelas-jelas kita sudah ditentukan dari kita kecil, dari kita di perut itu udah menjadi takdir kita menjadi seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Yang kedua adalah ada di lafal Masnad Imam Ahmad yang disebutkan, yang artinya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad nomor 3151. Nah, terus teman-teman kalau mau lihat video proses penggantian kelamin boleh ditonton. Dan naudzubillah min dzalik, semoga teman-teman tetap istiqomah dan tetap menakuti atas perintah-perintah serta peringatan-peringatan dari Allah. Dan jika teman-teman dirasa masih kurang dalam kayak aduh aku kayaknya juga salah nih, terjebak dalam tubuh yang salah nih, nah teman-teman bisa konsultasi ke pihak-pihak yang mungkin mengetahui tentang hal itu, contohnya psikologi, psikiater. Nah, cari solusinya dulu, kalau udah kembalilah ke Allah. Dan itu adalah salah satu yang harus kita laksanakan sebelum memikirkan untuk berganti kelamin. Dan jangan kepikiran untuk berganti kelamin. Setelah itu adalah ada kasusnya Mang Anang. Nah, siapa sih yang nggak kenal Mang Anang? Ya, Mang Anang adalah dulunya itu adalah seorang pemvoli atau pemain voli wanita nasional, timnas nasional voli wanita. Lalu dia mendaftar TNI. Nah, TNI-nya itu juga TNI wanita. Dan dia semakin
akhirnya dia meminta pergantian atau penyempurnaan kelamin. Jadi Mang Anang ini mempunyai penyakit yang bernama hispodia. Hispodia itu adalah kelamin ganda. Jadi ada alat kelamin perempuan dan juga alat kelaminnya laki-laki menjadi satu. Nah ini gimana nih Kak hukumnya? Jadi kelamin ganda adalah kondisi tidak jelasnya bentuk alat kelamin sehingga terlihat seperti kelamin perempuan dan juga terlihat sebagai kelamin laki-laki dalam satu alat reproduksi gitu. Nah terus kegandaan atau kebingungan ini tuh kenapa sih kok bisa, kok ada? Nah ini adalah salah satu bentuk dari gangguan hormonal atau hormon akibat kelainan kromosom. Nah gitu ya. Nah terus dalam kasus ini Mang Anang ini akhirnya diresmikan menjadi seorang laki-laki ketika sudah melaksanakan tes hormon, melaksanakan tes yang yang dikiranya itu dia tuh memang aslinya laki-laki loh, tapi sejak kecil dia diperlakukan sebagai wanita. Nah selain itu hukumnya apa sih Kak? Hukumnya dari penyempurnaan kelamin itu boleh atau halal? Nah apa sih Kak landasannya? Landasannya adalah hadis riwayat Ahmad yang artinya, aku pernah berada di samping Rasulullah, lalu datanglah gerombolan Arab Badui. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Jawab beliau, iya wahai para hamba Allah, berobatlah, sebab Allah tidak meletakkan suatu penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu apa Rasulullah? Jawab beliau adalah penyakit tua atau pikun. Nah dalam hadis ini kita juga dapat melihat bahwa karena daripada kebingungan, makanya kita harus mengambil kemaslahatannya. Daripada kita mengambil kemudaratannya, kita harus mengambil kemaslahatannya, kebaikannya. Baik mana nih? Ini kenapa kok dalam ambang kebingungan terus? Makanya kita harus ambil solusinya. Seperti Mang Anang tadi melakukan medical check up dan juga melakukan tes-tes yang dirasa menguatkan bahwa dia itu seorang laki-laki. Nah untuk dalam selanjutnya adalah pembahasan tentang hak waris dan juga waktu meninggalnya gimana, prosesnya pemakaman atau warisannya itu ngikut yang mana. Nah kalau untuk yang penggantian kelamin di kasusnya Lucita Luna tadi, dia harus ketika meninggal kembali perawatan serta pemandian ataupun dan lainnya harus ikut kelamin lahiriahnya atau kelamin awalnya, kelamin aslinya gitu ya, gender aslinya. Nah terus warisannya gimana? Warisannya tetap ikut pembagian laki-laki. Misal dia seorang laki-laki, ya udah laki-laki. Kalau dia perempuan ya perempuan. Nah, di penggantian kelamin ini sangat disayangkan ya teman-teman. Ini juga bisa menjadi faktor perusak hubungan rumah tangga. Nah, yang selanjutnya adalah tentang penyempurnaan. Ini boleh nggak? Nah, penyempurnaan ini diperbolehkan juga sebagai dari alasan mengembalikan fungsi utama dari kelamin ini. Kan tadi ganda ya, terus bingung. Nah makanya kita satukan aja, satu pilihan. Nah di kasus ini seorang yang terkena kelamin ganda atau misopodia tadi ya itu tadi boleh melakukan perkawinan setelah dia melakukan operasi. Dalam artian ketika dicek ternyata dia lebih condong ke laki-laki, maka dia akan melakukan pernikahan dengan seorang perempuan, itu diperbolehkan juga. Nah setelah itu hukum warisnya itu hukum waris yang diterima dan hukum waris yang akan dia berikan adalah sebagai seorang yang setelah dioperasi. Jadi setelah dioperasi, dia ternyata laki-laki, ya udah dia dapatnya
bagian laki-laki. Nah, setelah dicek ternyata dia condong ke wanita, ya udah dia mendapatkan wanita. Dan proses pemakaman atau perawatan jenazahnya itu juga ditentukan setelah operasi itu, operasi penentuan kelamin itu. Nah, alhamdulillah teman-teman